Dan ada satu peribahasa sih kak. Kak. Nah, eh, But what the hell, boy? tipsnya gagal, biasa aja, namanya juga belajar. Assalamualaikum, halo Sobat Matikers, balik lagi di Portal Podcast Remaja Terdidik SMK Al Asia. Kali ini bareng aku, Zara Tushita dari kelas 11 Desain Komunikasi Visual 3. Di episode kali ini, aku bakal ditemenin teman aku ngobrol-ngobrol santai. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najma Alfiani dari kelas 11 Desain Komunikasi Visual 2. Nah, di episode kali ini, aku sama teman aku bakal ngebahas tentang gagal, biasa aja, namanya juga belajar. Nah, ngomong-ngomong soal gagal nih, Mak, setiap orang kan pasti punya fase gagal masing-masing kan? Nah, kamu juga pasti punya dong fase kegagalan. Kalau boleh tahu, apa sih fase kegagalan yang pernah kamu alami? Fase kegagalan yang pernah aku alamin itu di kejuaraan beberapa tahun yang lalu. Nah, mungkin emang udah waktunya gagal aja sih. Kayak yang Zahra bilang nih, setiap orang punya fase kegagalannya tersendiri. Kira-kira kalau Kak Zahra sendiri punya fase kegagalan itu enggak? Nah, kalau aku pribadi sih pasti punya ya, setiap orang pasti punya fase kegagalan ya. Ya, aku sih kurang lebih di lomba ya waktu itu. Ya, namanya juga lomba pasti ada menang kalah kan. Jadi ya mungkin itu waktu aku untuk gagal dan belajar lebih lagi. Menurut aku ya Zahro, gagal itu sebenarnya wajar sih di setiap orang ya. Terus juga karena kegagalan itu bisa bikin kita belajar dari sebuah kesalahan. Dan bahkan bisa bikin kita ngevaluasi diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri supaya kedepannya itu dapat kesempatan yang lebih baik hasilnya. Iya ya, pastinya wajar itu gagal dialami sama semua orang ya. Apalagi kalau misalnya kita baru pertama kali melakukan hal itu kan, kayak nggak mungkin kita hoki dan langsung Bener. berhasil. Itu kayak hoki itu nggak semua orang sering dapet kan. Kadang kita tuh harus ngerasain kegagalan dulu sebelum keberhasilan. Nah itu ya, pas gagal itu emang bener-bener ngajarin kita banyak Iya, hal kan. bener. Kayak kita juga nggak harus terlalu happy karena suatu keberhasilan ya dari pelajaran kegagalan itu. Kalau bahasa gampangnya sih ya, kita harus nangis-nangis dulu baru Nah senang-senang. iya. Nah, kamu kan udah pernah ngalamin kegagalan itu kan? Gimana sih reaksi kamu pas kegagalan itu terjadi? Yang pastinya rasa malu ada, sedihnya ada, kecewanya juga ada. Malunya kenapa? Karena yang namanya kejuaraan atau perlombaan itu pasti banyak banget yang nonton. Mulai dari yang kita kenal sampai yang kita nggak kenal, itu tuh ada semua di situ. Sedihnya karena di balik perjuangan aku di kejuaraan itu harus ada orang-orang yang bisa aku bahagiain melalui kejuaraan ini. Kecewanya karena waktu yang udah aku bela-belain buat latihan keras itu jadinya kayak terbuang sia-sia gitu. Kalau Kak Zahra sendiri gimana? Orang-orang yang excited kan nunggu hasil kerja keras kita selama ini, ya pastinya kecewa banget kan. Nah, kalau dari Najwa sendiri nih, reaksi orang-orang sekitar saat kegagalan itu terjadi itu gimana sih? Yang pastinya ya mereka juga ikutan sedih nggak sih? Dan pastinya ada sedikit rasa kecewa lah, karena kayak yang Zahra bilang, mereka tuh udah excited gitu sama usaha-usaha kita, dan yang harusnya hari itu adalah jadi hari keberhasilan kita, tapi kegagalan itu malah datang gitu. Ya, pasti sedih banget kan. Banget sih. Udah nunggu, ya hasilnya malah agak mengecewakan. Nah, ada nggak sih motivasi atau hal-hal yang buat kamu tetap semangat tuh walaupun udah nggak dapet kegagalan? Hal-hal yang bikin aku semangat ya, pastinya kayak kedua orang tua ngasih, dan gak mungkin kayak tanpa dukungan orang tua. Masa sih kita mau segitu-segitu aja gitu loh perjalanannya. Dan juga aku tuh sempat punya mimpi di waktu kecil jadi atlet internasional gitu. Jadi makanya aku ingat sama mimpi-mimpi aku, kayak
ah masa sih harus berhenti di tengah jalan kayak gini gitu, kenapa nggak berusaha untuk mencoba lebih lanjut lagi gitu. Ya, pasti kalau udah punya mimpi kita punya tekad kan buat ngelakuin hal itu, buat mewujudkan hal itu Benar kan. banget. Ya dari kegagalan itu pastinya kita dapat motivasi juga buat lebih baik dan memperbaiki hal itu lagi kan. Ada satu peribahasa yang menggambarkan sebuah kegagalan. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya betul. Nah dari semua pembahasan kita yang tadi nih, aku mau tanya nih, ada gak sih tips dari kamu untuk ya mengatas kegagalan itu, atau ya mengatas gimana biar kita tuh meminimalisir kegagalan itu ya? Oke, mungkin kalau dari aku ya, tips yang sering aku pakai itu yang pertama itu pantang menyerah. Yang kedua itu selalu menerima kegagalan dengan lapang dada. Terus yang ketiga itu kita harus bangun sistem pendukung. Jadi kayak keluarga, teman, atau guru-guru, atau yang lainnya juga. Terus yang keempat, kita harus selalu memahami kelemahan diri kita sendiri, karena nggak mungkin kita nggak tahu kelemahan diri kita sendiri gitu. Dan ini yang paling penting, kalian juga harus tetap fokus sama hal positifnya aja. Jadi hal negatifnya itu nggak usah diambil. Oke, banyak ya tips dari kamu ya. Tapi ini kan tips dari aku Oh, nih. iya. Kalau tips dari Zahra sendiri gimana? Ya kalau dari aku pribadi sih sebenarnya nggak beda jauh dari apa yang kamu paparin tadi sih. Yang pastinya kita harus berpikir positif, itu yang utama. Dari kegagalan itu kita harus berpikir positif, gak boleh ya insecure atas apa yang kita alami gitu kan. Terus ya harus juga mungkin sharing-sharing ke orang tua atau orang yang udah berpengalaman di bidang itu kan. Jadi biar kita punya pengalaman lebih juga, dan pastinya kita juga harus punya support system. Itu Bener. utama ya pastinya ya. Nah, aku punya kata-kata nih buat teman-teman semua yang ada di rumah. Jangan takut gagal, takutlah kalau tidak belajar dari kegagalan tersebut. Oke, terima kasih Najma. Obrolan kali ini kayak seru banget ya, walaupun agak sedikit ya berbagi pengalaman. Kayak tegang dikit ya. Oke, sebelum nutup podcast ini nih Kak, kayaknya dari awal kita ngobrol, aku bisa narik kesimpulan nih. Apa tuh? Jadi, tolong dengerin ya sobat-sobat Mati. Oke. Jadi kegagalan itu selalu dijadikan kunci motivasi dan evaluasi. Karena siapa tahu di kemudian hari kita akan mendapat hasil yang lebih baik lagi. Oke. Wah, bagus banget kesimpulannya kakak tarik ya. Pastinya kegagalan jadi pembelajaran paling penting di hidup kita. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel OSIS MPK Asia kita ya. Dadah!